Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih menghitung tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak 2020. Akan tetapi, sebelumnya KPU tetap optimistis tingkat partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19 ini mencapai 77,5%. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperkirakan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara Pilkada 2020 sekitar 60-70%. Tito menyebut angka tersebut hanya perkiraan pribadinya. Meski demikian, berdasarkan hasil pemantauan pemungutan suara oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS di berbagai daerah rendah. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dapat dilihat dari jumlah kehadiran pemilih di TPS atau jumlah pengguna hak pilih. Hal itu dilihat dari laporan pemantauan sejumlah TPS, baik di Kota Medan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Bandung, hingga Kecamatan Balikpapan Selatan. Pemirsa, KPU tetap optimistis tingkat partisipasi pemilih di tengah pandemi COVID-19 ini mencapai 77,5%. Lalu apakah target ini tercapai atau justru sebaliknya? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner Bawaslu Frits Edward Siregar dan juga ada Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Pak Alwan Olarianto. Bisa saya sapa Pak Frits dulu. Selamat siang Pak Frits. Selamat siang, Mbak. Apa kabar nih, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Saya sapa juga ada Pak Alwan. Selamat siang, Pak Alwan. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Alwan memilih juga ya kemarin atau tidak? Karena di Jakarta? KTP kita DKI Jakarta, jadi kita cukup memantau di Tangsel, di Depok yang dekat-dekat. Baik, saya ingin ke Pak Frits dulu nih. Harusnya sih KPU yang memastikan ya jumlah partisipasi untuk pilkada kali ini tuh tepatnya berapa. Tapi kalau dari pantauan Bawaslu sendiri, betulkah memang turun partisipasi untuk pilkada kali ini, Pak Frits? Ya, Mbak, pertama-tama kami memberikan apresiasi kepada seluruh warga negara yang telah ikut hadir dan melaksanakan hak politiknya dengan hadir dalam proses pemungutan suara. Memang sebuah tantangan tersendiri untuk kita bagi penyelenggara dan juga masyarakat untuk hadir. Kalau kita lihat kan kepatuhan masyarakat terhadap dengan protokol kesehatan itu bisa kita lihat pada saat mereka hadir di TPS dengan mempergunakan masker, siap untuk mempergunakan sarung tangan plastik. Mekanisme itu dipatuhi dari berbagai tempat yang bisa kami lihat dan juga dari laporan yang kami dapatkan. Dan memang ada beberapa masyarakat yang juga agak keberatan untuk hadir meskipun dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh KPU dan juga oleh berbagai pihak. Kalau kita melihat, Mbak, dari studi yang dilakukan oleh IDEA terhadap dengan berbagai pemilu yang sudah dilaksanakan di berbagai dunia, kalau kita lihat trennya itu adalah turun 10% dari pilkada ataupun pemilu yang sebelumnya gitu. Itu kalau dalam konteksnya IDEA itu masih dalam konteks acceptable rate lah kira-kira. Karena melihat persoalan, melihat suasana pandemi, ada juga hal-hal yang membuat masyarakat agak malas untuk datang ke TPS. Tapi memang kita harus lihat ada di beberapa daerah, misalnya di kampung saya di Kota Medan misalnya, kalau pada Pilkada 2015 itu partisipasi rate-nya cuma 25%, tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan sekarang pada Pilkada 2020 itu meningkat dari sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan sampai dengan mencapai 40% dari DPT yang ada. Tapi kalau memang secara keseluruhan trennya turun, kurang lebih 10%, Pak Frits, apakah bisa dibilang KPU kurang berhasil untuk meyakinkan calon pemilih untuk datang ke TPS? Saya bisa melihat bahwa ada faktor yang membuat orang mau datang ke TPS atau tidak. Mungkin satu persoalan mengenai persoalan daripada pandemi COVID. Tapi kalau kita bisa melihat bagaimana aktivitas masyarakat sudah
banyak dilakukan dan berbagai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan Kominfo dan juga Kementerian Kesehatan dan Pemda, saya rasa sosialisasi masif yang dilakukan itu sudah ada bagaimana penerapan protokol kesehatan. Tapi kita juga nggak bisa melupakan, Mbak, bahwa masyarakat kan juga punya sense of politik lah. Dia bisa melihat ini calonnya calon yang mewakili dia atau tidak, atau dia tidak suka sama calonnya, atau dia merasa calonnya itu saja, atau ini calon tidak membawa dampak kepada saya. Jadi ada juga kalau kita bisa melihat ada pendapat-pendapat di masyarakat yang membuat masyarakat dia bilang saya nggak tahu siapa yang mau saya pilih. Jadi akhirnya membuat mereka tidak mau datang ke TPS. Jadi kita melihat ada faktor juga, misalnya jangan juga dilupakan bahwa kan kemarin itu tanggal 9 Desember banyak juga, Mbak, ada yang hujan, ada yang banjir, ada yang karena angin ribut TPS-nya harus terangkat dia punya tendanya sehingga tidak terjadi pemungutan. Akhirnya banyak faktor juga yang membuat saya bisa melihat yang membuat masyarakat datang ataupun agak ragu untuk datang ke TPS. Artinya fenomena ada beberapa TPS ataupun daerah yang tingkat partisipasinya tinggi, ini karena mungkin mereka masih takut dengan pandemi, tapi mereka sangat yakin dengan apa yang ingin mereka pilih gitu. Dan juga di situ daerah-daerah yang harus bisa melihat tingkat sense of politiknya atau civic duty-nya atau tingkat pengetahuan politiknya semakin tinggi, karena mereka punya pendapat kalau bukan sekarang kapan lagi kami bisa memilih. Karena Mbak, kalau kita lihat desain pilkada yang ada atau desain pemilihan, ini adalah pemilihan terakhir sebelum tahun 2024. Jadi kita 4 tahun kita akan cuti untuk mencoblos lah kira-kira sampai kita ketemu tahun 2024. Jadi saya melihat setiap daerah kan punya konteks yang berbeda-beda. Yeah. Jadi ini agak berbeda dengan tahun 2019. Ya kita bisa langsung terfragmented lah. Kita mau kemana gitu. Sedangkan kalau untuk di pilkada kan ini sangat bersifat lokal dan orang memiliki kedekatan dengan calon yang ada. Apakah dia dekat atau dia jauh, itu bisa membuat partisipasi akan naik atau akan turun. Oke, baik. Saya ke Pak Alwan. Pak Alwan, Anda melihat tingkat partisipasinya memang secara keseluruhan kalau turun itu lebih kemana faktornya? Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, kita patut mengapresiasi masyarakat pemilih di 270 daerah yang sudah mau datang ke TPS di 9 Desember kemarin untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, itu adalah satu bukti bahwa keseriusan masyarakat terhadap demokrasi elektoral kita itu masih tinggi. Nah, tetapi kemudian ada beberapa hal yang menjadi problem ketika 9 Desember itu menjadi pilihan untuk pilkada lanjutan digelar. JBPR secara kelembagaan sudah menganalisis bahwa ada 2 faktor apabila 9 Desember dijalankan. Yang pertama adalah faktor partisipasi, dan kedua adalah faktor kualitas pilkada. Nah, terbukti hari ini bahwa tingkat partisipasi kita memang rendah. Walaupun saya selalu mengatakan KPU hari ini masih pede mengatakan bahwa 77,5% itu akan bisa dicapai menjadi satu persentase pilkada. Tetapi kemudian ada beberapa hal menjadi faktor merendahnya tingkat partisipasi. Yang pertama adalah memang kita di tengah situasi COVID yang kemudian memberikan satu ketakutan faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat pemilih untuk datang ke TPS. Yang kedua adalah bisa saja pemberitahuan yang diberikan kepada pemilih dari KPPS itu tidak tersampaikan. Dan yang ketiga adalah lemahnya sosialisasi KPU kepada masyarakat pemilih untuk datang ke TPS. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan partisipasi itu rendah. Memang COVID itu bukan menjadi variabel tunggal untuk kita katakan bahwa partisipasi menurun. Tetapi bisa saja lemahnya sosialisasi KPU terhadap masyarakat pemilih. Karena bagi JBPR adalah di tengah masa pandemi ini mestinya kita harus sama-sama meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS karena mereka dalam kondisi yang terganggu psikologisnya ketika dia mau datang di TPS kemarin. Nah, maka kemudian di
tahapan-tahapan kampanye dan tahapan-tahapan sebelumnya, JPPR selalu mengatakan, misal saya mengatakan ke teman-teman media atau ke masyarakat pemilih bahwa kalau masih mau datang ke pasar, jangan takut datang ke TPS, karena di TPS itu ada protokolnya. Di pasar itu tidak ada protokol. Nah ini kan satu pendidikan pemilih. Tapi kalau ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok, tapi masyarakat banyak yang mungkin berpikir itu bukan kebutuhan pokok untuk pergi ke TPS, nggak berpengaruh apa-apa buat kehidupan kami gitu kan? Ya, itu soal kebutuhan. Tetapi kalau dalam konteks penularan COVID sebenarnya kan sama saja, karena ini tempat kita bertemu, tempat kita berkerumun dan lain sebagainya. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita memberikan satu pemahaman psikis yang baik kepada masyarakat untuk dia dengan tenang datang ke TPS. Nah, ini variabel yang menurut saya merendahnya tingkat partisipasi. Jadi bisa saja pemberitahuannya tidak tersampaikan, lalu kemudian lemahnya tingkat sosialisasi dan juga masyarakat mengalami ketakutan karena COVID. Jadi itu 3 variabel. Baik. Pak Awan, Pak Frits, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstop.